Shalom saudara, Beth Midras kita hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan 9. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang kedua saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Besaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, dan keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Saudara, tema kita hari ini adalah give the best, berikan yang terbaik. Apa artinya dan apa maksudnya buat kita? Saudaraku, Besaleel bin Uri bin Hur adalah seorang laki-laki Israel yang ditunjuk oleh Allah untuk bekerja sebagai arsitek utama pembangunan kemah suci dan segala peralatannya. Saudara, dikatakan bahwa Besaleel ini dipenuhi Roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala pekerjaan. Dia dipilih secara khusus oleh Tuhan dan diberikan kepandaian untuk mengajar dalam memimpin pembuatan kemah suci. Untuk keterangan bahan utama yang dipakai, ukuran, finishing, dan pelengkapan, gelang, kayu pengusung, tutup pendamaian, dan kerup-kerup, beserta bentuk dan aksesorisnya, sudah Tuhan nyatakan secara detail dalam pasal sebelumnya. Saudaraku, sebagai seorang arsitek, Besaleel tentunya dapat membuat tabut perjanjian menurut apa yang dia pandang baik. Bahkan juga dia bisa membuat menurut pengalamannya. Namun saudara, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, bagaimana Besaleel membuatnya atau membuat tabut perjanjian itu sama persis seperti yang Tuhan nyatakan, bukan seperti yang ia pikirkan dan inginkan. Walaupun Besaleel memiliki pengetahuan, kepandaian, bahkan pengalaman dalam membuat berbagai bentuk barang, namun ketika mengerjakan pekerjaan pelayanan, yaitu membangun kemah suci dan membuat tabut perjanjian, dia singkirkan segala keinginan, kepentingan maupun pengalaman pribadi dan hanya mengikuti kemauan dan keinginan Allah saja. Saudara, pembuatan tabut ini seperti sebuah pelayanan. Dan dari pelayanan pembuatan tabut perjanjian ini, saudara, paling tidak kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, saudara, bahwa pekerjaan Tuhan yang kudus tidak bisa dikerjakan sembarangan, apalagi oleh sembarang orang. Karena itulah Allah memilih dan menetapkan Besaleel untuk menjadi arsitek dari kemah suci. Dan juga saudara, harus orang yang dipilih dan yang diperlengkapi Tuhan, yang dipakai untuk mengerjakan rumahnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan sesuai dengan maksud dan rancangan Tuhan. Dan bukan berdasarkan dari apa yang kita pikirkan atau inginkan. Tidak peduli seberapa ahli kita, seberapa pandai kita dalam bidang tertentu. Tetapi apabila itu adalah pekerjaan Tuhan, maka harus kita kerjakan dengan cara dan keinginan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan yang terbaik. Bukan hanya sekedar selesai atau asal selesai, yang penting tanggung jawabnya selesai, tidak. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang memanggil dan mengutus kita untuk mengerjakannya. Nah, untuk itu, saudara, lewat firman Tuhan hari ini, marilah kita melayani dan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dan itu kerjakan yang terbaik. Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan yang terbaik. Bukan hanya sekedar ataupun asal-asalan. Apabila Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang penatua, kerjakanlah pekerjaan pelayanan itu sesuai dengan kepentingan dan keinginan Tuhan
untuk membangun jemaatnya. Apabila Tuhan percayakan kita sebagai pengurus komisi, kerjakanlah setiap pelayanan dengan sepenuh hati. Dan apabila Tuhan percayakan kepada kita sebagai pelayan pendoa atau pemerhati di luar dari penatua maupun pengurus komisi, jangan pernah berhenti. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Berikan yang terbaik untuk pembangunan tubuh Tuhan. Jangan hanya sekedar selesai ataupun asal-asalan, tapi layani dan kerjakan yang terbaik. Tuhan memberkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam pekerjaan pelayanan, supaya kami mengerjakan yang terbaik. Bukan hanya asal-asalan, bukan hanya sekedar selesai, tetapi yang terbaik yang kami berikan. Kenapa? Karena Engkaulah yang memanggil kami, Engkaulah yang memilih kami, dan Engkaulah yang menetapkan kami sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Demikian pada saat kesempatan ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percaya sebagai penatua, berdoa untuk Koyang sebagai ketua majelis. Tuhan tolong pimpin di dalam pelayanannya, dalam pergumulannya. Biarlah setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang berdasarkan hikmat Tuhan. Hanya keinginan Tuhan dan hati Tuhan yang disenangkan. Demikian juga berdoa untuk Kote Ian Bapa, biarlah kiranya juga Engkau menyertainya di dalam pekerjaan pelayanan, bahkan di dalam pergumulan hidupnya. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada sorga yang menyertai, sehingga setiap pergumulan demi pergumulan dilewati bersama dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Demikian juga pelayanannya sebagai wakil ketua. Tuhan tolong pimpin supaya segala sesuatunya adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Demikian juga berdoa untuk Cenoni sebagai sekretaris majelis. Tuhan teguhkan hatinya, Tuhan mantapkan hatinya. Karena ketika kami menjadi seorang penatua, berarti kami melayani jemaat, kami melayani umat, dan mereka adalah kepunyaan daripada Allah. Ada persoalan, ada masalah, tetapi biarlah itu meneguhkan kami supaya kami makin giat dan semangat di dalam melayani Engkau. Demikian juga berdoa untuk Vindiar, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, bahkan pemulihan di tengah-tengah pergumulan, bahkan pekerjaannya. Orang muda Tuhan percaya sebagai seorang penatua, Tuhan teguhkan hatinya supaya melayani makin lebih baik lagi, bahkan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang dicita-citakan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, dan biarlah berkat rohani yang dari surga yang menyertainya. Demikian juga berdoa untuk Ailime Bapak, Tuhan tolong juga di dalam pergumulan hidupnya, dalam pelayanannya sebagai bendahara, dalam rancangan kehidupan keluarga bersama dengan anak-anaknya. Biarlah kiranya Allah sendiri yang menyertai, dan biarlah rancangan daripada Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau sertai apa dan segala sesuatunya yang menjadi pergumulan daripada Ailime, dan biarlah berkat rohani yang dari surga yang menyertainya. Demikian juga berdoa Bapa untuk Ibu Miske, juga Tuhan tolong pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan teguhkan, bahkan di tengah-tengah segala pergumulan, tidak ada siapapun yang tahu, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati kecilnya, Engkaulah yang tahu Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan membuka jalan yang terbaik baginya, sesuai dengan apa yang dirindukan, sesuai dengan apa yang dipergumulkan. Dan biarlah berkat rohani pun juga menyertai. Demikian juga hamba-Mu berdoa Bapa untuk Kohendra, di dalam pelayanannya sebagai penatua juga Tuhan tolong sertai pergumulan keluarga, pergumulan akan kehidupan, bahkan juga sebagai
ketua panitia penabisan, Tuhan tolong supaya setiap keputusan dan hikmat itu berasal daripada sorga. Biarlah kiranya anugerah yang daripada Allah yang juga memberikannya kesehatan. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk kedua saudara kami yang tepat pada hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Berdoa untuk Celiana, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada Allah yang menyertai, terlebih ketika Tuhan anugerahkan kembali segala kemurahan Tuhan boleh berulang tahun. Biarlah kiranya membuat Celiana pun makin terikat dengan perjanjian. Apa yang menjadi pergumulan, oh Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Dan biarlah kiranya Celiana terus mengalami pertumbuhan rohani sekalipun di masa-masa yang sulit ini. Demikian juga bersama dengan Ko Sandi, bersama dengan anak-anak baik Keke maupun Stephen, Engkau berkati mereka semua. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ko Sekyu yang juga pada hari ini juga bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya di tengah segala pergumulan Tuhan yang menolong, supaya Ko Sekyu justru mengalami pertumbuhan dan benar-benar Tuhan imannya hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kami tahu bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk membawa seseorang kembali terikat dengan perjanjian dan makin dekat dengan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa untuk pekerjaan, untuk pergumulan daripada Ko Sekyu bersama dengan Cecil, juga bersama dengan Niko. Tuhan tolong berkati, biarlah berkat rohani yang dari sorga yang menyertainya. Kami semua Bapa yang sudah setia belajar untuk bersaat teduh, biarlah kami makin terus bertumbuh dalam kehidupan rohani. Kami kuat baik di dalam iman maupun juga di dalam kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Celiana. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat rohani yang dari surga, makin setia dengan perjanjian. Demikian juga untuk Ko Sekyu, selamat ulang tahun. Biarlah berkat rohani yang dari surga menyertai dan juga senantiasa makin terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.